Kisah karomah dua wali di Sungai Pandi Ambunten. Kecamatan Ambunten dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah karomah waliullah. Seperti kisah karomah Kiai Macan alias Raden Demang Singoleksono yang dikisahkan memiliki banyak karomah. Salah satunya ialah ketika ada warga kemalingan, cukup dengan menabuh kentongan kecil, maka saat itu juga si maling menyerahkan diri sekaligus membawa kembali barang curiannya. Kiai Macan juga dikenal dengan karomahnya yang menaiki pelepah pisang yang biasa dibuat sapi-sapian oleh anak kecil. Sembari terbang saat mengambil panji-panji keraton Sumenep yang dibawa ke Blambangan. Pulangnya beliau naik mondung, yaitu ikan paus bungkuk, kata Nyai Hajah Munifah, salah satu keturunan Kiai Macan di desa Ambunten Timur. Tak hanya kisah kekeramatan Kiai Macan, ada lagi kisah karomah dua wali di Ambunten, yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini pada orang-orang tertentu. Yaitu kisah karomah dua wali di Sungai Pandi Ambunten Tengah. Syahdan, di suatu masa sekitar pertengahan tahun 1800-an, hiduplah seorang ulama besar di Ambunten bernama Kiai Raushi. Kiai Raushi masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Macan Ambunten. Beliau juga disebut masih berkerabat dengan Kiai Mahmud Aeng Panas, ayah Kiai Imam, pendiri pesantren Karai, Ganding. Suatu ketika, Kiai Mahmud diriwayatkan bertamu ke kediaman Kiai Raushi, yang berada di pinggir Sungai Pandi, yang sekarang masuk wilayah desa Ambunten Tengah. Sesampainya di kediaman Kiai Raushi, Kiai Mahmud berkata pada Kiai Raushi bahwa dirinya ingin makan ikan laut. Lalu Kiai Raushi bergegas mengambil jaring yang biasa digunakan para nelayan dan menghamparkannya ke halaman rumah beliau. Seketika atas izin Allah, jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelepar di jaring tersebut. Akhirnya, dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kiai Raushi dan dihidangkan kepada Kiai Mahmud. Setelah selesai makan, Kiai Raushi berkata pada Kiai Mahmud, "Sekarang giliranmu, saudaraku." Mendengar itu, Kiai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor, namun sudah tiada berdaging, karena telah dimakan. Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kiai Mahmud ke Sungai Pandi, yang tak jauh dari situ. Ajaib, ikan yang tak berdaging itu, atas izin Allah hidup dan berenang-renang di sungai. Ikan tersebut hingga saat ini, dari cerita warga kadang menampakkan diri. Namun tidak semua orang bisa menjumpainya di Sungai Pandi. Namun, konon, seperti yang dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang yang melihatnya tidak lama hidup, alias pendek umurnya. Dari dulu memang dikenal seperti itu. Tapi yang namanya mati, itu tetap dikembalikan pada ketentuan Allah.